Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para mustami'in mustami'at warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kesempatan yang sangat mulia ini kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam ini kita bersama-sama bisa melanjutkan amaliyah hasanah, yaitu bersama-sama untuk mengkaji tentang agama Islam yang berkenaan dengan Kitabus Syiyam, yaitu masalah puasa yang diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan acara ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita semua yang melaksanakan kegiatan ini senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada saat ini masuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan dikenal dengan bulan dilipat gandakannya pahala, sehingga mudah-mudahan dengan melaksanakan kegiatan ini pahala kita bisa diperbanyak melalui kegiatan-kegiatan hasanat, kegiatan-kegiatan kebaikan, sehingga bisa menjadi bekal kelak kita fi yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, sebelum kita memasuki fasal yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini, perlu kiranya bahwa ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada para mustami'in mustami'at, bahwa memperbanyak ibadah ini merupakan hal yang harus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena kita semua tidak bisa mengetahui ibadah mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak amal kebajikan, termasuk majlisul ilm yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, mudah-mudahan kelak ada amaliyah-amaliyah yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab bagi kita semuanya mendapat ridha dari Allah dan akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para mustami'in mustami'at, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu bab tentang masalah hal-hal amaliyah yang diperbolehkan pada saat kita berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asya'u yubahu lis-shaimi fi'luha. Beberapa perkara, beberapa hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk melaksanakannya. Ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk dilaksanakan pada saat kita berpuasa. Di antaranya yang pertama adalah al-iktihalu. Apa itu al-iktihalu? Al-iktihalu adalah memakai celak mata. Hatta walau wujida ta'mul kahli fi halqihi. Bahkan walaupun misalkan rasa dari celak mata tadi bisa dirasakan sampai ke tenggorokannya. Kenapa demikian? Kenapa boleh untuk dilaksanakan? Li'annal aina la tu'tabaru manfaddan syar'an alal mukhtari lil fatawa. Karena mata
itu bukan merupakan manfaat, bukan merupakan luban yang tembus menurut syariat, sehingga hal ini diperbolehkan. Nah, sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa batal hukumnya manakala kita memasukkan sesuatu ke manfaat. Manfaat itu apa? Manfaat itu adalah lubang tembus. Di antaranya adalah telinga, ya, dua telinga. Memasukkan barang ke dalam dua telinga, kemudian memasukkan barang ke dalam hidung, ke dalam mulut, kemudian ke dubur dan kubul. Ini tidak diperbolehkan, bisa membatalkan puasa, karena ini termasuk manfaat. Secara syariat tidak dibenarkan ketika kita berpuasa memasukkan sesuatu ke manfaat. Berbeda halnya dengan al-iktihal. Ya, al-iktihal memakai celak mata. Mata tidak termasuk ke manfaat. Oleh karenanya, manakala kita memakai celak mata, itu tidak sampai membatalkan puasa, walaupun celak mata tadi rasanya bisa kita rasakan sampai ke kerongkongan, ke tenggorokan. Itu yang pertama yang diperbolehkan pada saat kita berpuasa. Kemudian yang kedua adalah at-taktiru fil aini, yaitu meneteskan obat mata ke dalam mata. Ya, ini juga tidak sampai membatalkan puasa. Hatta walau wasala ilal halki alal mukhtari lil fatawa, bahkan walaupun obat mata tadi itu sampai ke kerongkongan juga tidak membatalkan puasa. Ini menurut keterangan di dalam kitab Al-Mukhtar lil Fatawa. Ini adalah kitab dari madhab Imam Hambali. Kemudian yang ketiga, watali itu adapun yang ketiga, al-idhanu adalah melumur, al-idhanu bizuyuti wal mustakhdharati at-tibbiyati al-mukhtalifati, yaitu melumuri badan dengan minyak, wal mustahdharati, dan kosmetik, bedak. Ini juga tidak membatalkan puasa walaupun kita lakukan. Hatta walau wasala ila jawfihi bitasarrubil madhuni min khilali masamil jildi wal basyarati. Walaupun minyak dan kosmetik tadi itu sampai masuk ke dalam tubuhnya dengan masuk melalui pori-pori kulit, ini juga tidak membatalkan puasa. Jadi ketika kita berpuasa kemudian kita memakai minyak atau memakai bedak, memakai kosmetik, kemudian kosmetik tadi itu sampai masuk ke dalam pori-pori kulit, itu tidak sampai membatalkan puasa. Diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan tersebut. Warabi'u, adapun yang keempat, al-isti'malu siwaki qabla zawali, yaitu bersiwak sebelum zawal, sebelum masuknya waktu duhur. Jadi ketika kita berpuasa kemudian kita bersiwak menggunakan siwak, asalkan itu adalah dilakukan sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuk waktu duhur, ini juga masih diperkenankan bagi orang yang berpuasa. Wal khamisu, adapun yang kelima, al-ightisalu adalah mandi. Lima ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun minal atashi aw minal harri. Berdasarkan sebuah hadis bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika beliau berpuasa, kemudian baginda Rasul mandi. Nah, ini menuangkan air ke kepalanya beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis ini menjadi dasar bahwa mandi adus ketika kita berpuasa itu tidak membatalkan puasa yang kita laksanakan. Wasadisu, adapun yang keenam, al-huknu an tariqil jildi sawa'un kana fil adali au fil waridi. Yang keenam adalah al-huknu, suntik. Ya. Baik suntik tadi melalui
daging atau melalui urat. Bi khilafil huknatus syirjiyatu fa innaha muftaratun. Berbeda halnya manakala suntik tadi dimasukkan melalui lubang anus. Ya, lubang anus. Maka manakala kita suntik atau memasukkan obat melalui lubang anus, maka fa innaha mufattaratun adalah bisa membatalkan puasa. Jadi kalau hanya suntik melalui lengan atau melalui anggota tubuh yang lain, asalkan disuntikkan tidak melalui manfaat, maka itu tidak membatalkan puasa. Wa indal malikiyati annaha makruhatun faqat. Tetapi menurut Imam Malik bahwa suntik itu merupakan hal yang makruh untuk dikerjakan. Jadi inda Syafi'i itu tidak makruh dilaksanakan, hanya menurut Imam Malik saja itu yang makruh untuk dilaksanakan, kita suntik pada saat kita berpuasa. Fala yajibul qada'u indahum bil huknati syirjiyati, maka tidak wajib qada. Wa indal malikiyati annaha makruhatun, bahwa sesungguhnya menurut Imam Malik al-huknus syar'iyyah, memasukkan sesuatu ke dalam anus, ya, obat melalui anus itu hanya bersifat makruh. Maka menurut Imam Malik itu adalah tidak wajib untuk mengqadha dengan memasukkan sesuatu obat melalui lubang anus. Nah, ini hanya menurut Imam Malik itu hanya bersifat makruh saja. Ya. Kemudian wasabi'u, adapun yang ketujuh, an-naumu adalah tidur. Walau istaghraqa jami'an nahari bi syarti alla yata'ammada tadyi'as salawati fa inna dzalika haramun. Yang ketujuh adalah tidur pada saat berpuasa, walaupun tidurnya tadi sampai memenuhi terhadap siang hari. Jadi tidurnya itu mulai dari pagi setelah sholat subuh misalkan, ya, kemudian tidur sampai kemudian masuk waktu maghrib, seharian penuh tidur, ya, itu tidak membatalkan puasa, asalkan bisyarti alla yata'ammada tadyi'as salawati, asalkan tidak dengan syarat tidak menyengaja orang tersebut untuk meninggalkan sholat. Manakala disengaja meninggalkan sholat, maka orang tersebut adalah haram hukumnya. Jadi yang jelas kalau mulai dari pagi sampai kemudian masuk waktu maghrib tidur, pada saat berpuasa tidur seharian penuh, kemudian pasti akan meninggalkan sholat duhur dan sholat asar, ya. Nah, manakala menyengaja untuk meninggalkan sholat duhur dan sholat asarnya, maka orang yang berpuasa tadi itu adalah berdosa, hukumnya haram. Oleh karenanya seperti yang saya sampaikan tadi, manfaatkan waktu ini, ya, walaupun naumus shaim adalah ibadatun, walaupun tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, tetapi jangan sampai kemudian seharian penuh tidur, ya, seharian penuh tidur, ya. Isi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, ya, tadarus Al-Qur'an, memperbanyak zikir, ya, digunakan agar bisa memanfaatkan kemuliaan dari bulan Ramadan. Wataminu, adapun yang keenam, yang kedelapan, bal uma la yumkinu at-ta'arruzu anhu karriki. Yang kedelapan adalah menelan sesuatu yang tidak mungkin untuk dihindari. Karrikis contohnya adalah seperti ludah. Nah, ludah tidak mungkin untuk dihindari untuk ditelan. Nah, ini tidak masalah, ya, tidak masalah. Contoh yang lain adalah wahubarit toriki, adalah debu jalanan, debu di perjalanan, debu di jalan, ya, misalkan lagi melakukan perjalanan jalan kaki kemudian ada debu di perjalanan, maka walaupun debu tadi itu kemudian tertelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Kama yubahu syammur rawaihi at-tayyibati,
sama halnya diperbolehkan untuk mencium sesuatu yang baunya harum. Minyak misalkan dihirup, dicium, tidak masalah ya. Asalkan tadi sesuatu yang memang tidak mungkin untuk dihindari. Nah, ini untuk hal-hal yang diperbolehkan pada bulan Ramadan. Ada 8 hal yang diperbolehkan dalam bulan Ramadan untuk dilaksanakan. Jadi ini menjadi satu tambahan ilmu bagi kita sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para mustami'in dan mustami'at. Lanjut, faslun makruhatus saumi. Fasal berikutnya adalah tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Yukrahu lis-shaimi umurun. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa beberapa perkara. Yuthabu ala tarkiha, di mana akan mendapatkan pahala bagi orang yang meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan tadi. Walakinnahu idza fa'alaha, akan tetapi manakala dikerjakan hal-hal tadi itu, la yubtilu saumahu, tidak sampai membatalkan puasa. Ini yang dinamakan dengan makruhat. Jadi hal-hal yang manakala dilakukan tidak membatalkan puasa, tetapi manakala ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, jadi lebih baik ditinggalkan agar kemudian bisa mendapatkan pahala. Yang pertama adalah al-mubalaghatu fil matmadati wal istinsyaki. Yang pertama adalah yang makruh untuk dikerjakan bagi orang yang berpuasa adalah mempersangat di dalam berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Jadi ini kalau kita wudhu, pada biasanya kita melaksanakan matmadah, berkumur-kumur, sunnah hukumnya ya. Kemudian istinsyak, menghirup air melalui hidung, juga sunnah hukumnya ya. Tetapi manakala kita dalam kondisi berpuasa, matmadah dan istinsyak ya, berkumur-kumur dan istinsyak, ini lebih baik berkumur-kumurnya jangan sampai dipersangat. Jadi berkumur-kumur biasa, istinsyak biasa, jangan sampai dipersangat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda, baligh fil istinsyaki illa an takuna shaiman. Hendaklah kalian mempersangat di dalam istinsyak, menghirup air ketika melaksanakan kesunatan wudu. Illa an takuna shaiman, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Hadis Nabi ini. Jadi ketika di luar puasa disunnahkan untuk mempersangat matmadah dan istinsyak, tetapi dalam kondisi berpuasa ini dianjurkan untuk tidak dipersangat di dalam melaksanakan matmadah dan istinsyak. Kemudian yang kedua, yang makruh untuk dikerjakan bagi orang yang berpuasa adalah dauqut ta'ami bi ghairi hajatin, yaitu mencicipi makanan bi ghairi hajatin, tanpa hajat, tanpa ada keperluan. Jadi kalau mencicipi makanan tanpa ada keperluan, ini makruh hukumnya. Nah, ini bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu yang sedang masak, pada biasanya kalau bulan Ramadan pas mau berbuka puasa, masakannya kebanyakan hambar ya. Masakannya kebanyakan hambar. Jadi ini kalau tidak ada hajat, sifatnya adalah hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau ada hajat, mencicipi makanan boleh hukumnya, asalkan tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bukan mencicipi makanan namanya ya. Jadi bagi ibu-ibu dipersilakan untuk mencicipi makanannya, tetapi jangan sampai terlalu banyak ya. Khaufan min wusulihi ila jaufihi, khawatir sampainya makanan tadi kepada jauf, kepada manfaat tadi. Khawatir kalau dicicipi, kalau terlalu banyak, maka dikhawatirkan berarti memasukkan sesuatu kepada lubang yang
tembus. Ini juga tidak diperbolehkan kalau terlalu banyak. Oleh karenanya bagi ibu-ibu cukup dicicipi saja, silahkan, tidak masalah kalau memang ada hajat. Kemudian yang ketiga, ayyajma'us shaimu riqahu wa yabtali'uhu. Ini wa yabtali'ahu. Yang ketiga adalah mengumpulkan ludah. Pada saat berpuasa mengumpulkan ludah, kemudian setelah dikumpulkan kemudian ditelan. Ini makruh hukumnya. Walaupun tadi dikatakan menelan ludah, karena ludah merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari, ini mubah hukumnya, boleh hukumnya. Tetapi manakala ludah tadi kemudian dikumpulkan terlebih dahulu karena arjeng misalkan, karena haus misalkan, ya dikumpulkan terlebih dahulu ludahnya, setelah dikumpulkan kemudian ditelan, maka hukumnya bukan mubah lagi, tetapi sudah berubah menjadi makruh. Ini bentuk yang ketiga. Warabiu, kemudian yang keempat adalah al-qiblatu liman tuharriku syahwatuhu. Adalah mencium bagi orang yang syahwatnya bisa bergerak. Artinya masih punya syahwat. Kalau mencium, ya, kalau sudah mencium anaknya, insya Allah sekiranya tidak ada syahwat, maka tidak makruh. Tetapi kalau misalkan mencium istrinya, kemudian bergerak syahwatnya, maka ini makruh. Ini mencium istri, ya. Wa kadal mubasyaratu wada'il wat'u. Dan juga bukan hanya mencium, tetapi menyentuh kulitnya, mengelus-elus kulitnya. Ini juga makruh hukumnya. Sekiranya ada pergerakan syahwat di situ, maka ini juga menjadi makruh hukumnya. Bukan hanya mencium, tetapi mengelus-elus kulit dan lain sebagainya. Ini makruh hukumnya. Khawatir ada pergerakan nafsu, pergerakan syahwat, sehingga kemudian terjadilah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu jima di siang hari bulan Ramadan. Wal khamisu, kemudian yang kelima, al-hijamatu adalah berbekam. Wahia, adapun hijamah, istikhrajud dami, adalah mengeluarkan mengeluarkan darah yang al-istikhrajud damil fasidi minal jismi biturukin muayyanatin, yaitu mengeluarkan darah kotor dari badan dengan cara-cara tertentu. Ini adalah canduk cangreng maturah, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah berbekam, ya. Li'annaha tudha'ifus shaima, karena demikian itu melakukan hijamah itu akan mengakibatkan lemahnya orang yang berpuasa. Kemudian yang keenam, sammu ma la ya'manu, adalah mencium sesuatu antahjibahu anfasuhu ila halqihi kamashukil miski wal bukhuri wa ma syabaha, yaitu mencium sesuatu yang mana ketika mencium sesuatu itu akan menghalangi terhadap pernafasan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kamashukil miski, seperti bubuknya dari minyak, wal bukhuri, dan kemenyan, dupa. Itu juga dimakruhkan manakala akan mencium sesuatu yang akan menghalangi terhadap perjalanan pernafasan dari orang yang berpuasa. Kemudian yang ketujuh, al-insyighalu billahwi wal la'ibi, yaitu mempersibuk dengan hiburan dan permainan. Lima fihi minat taraffuhi alladhi la yunasibu as-sawma wa ma'aniyahu ruhiyata, yaitu mempersibuk dengan permainan-permainan dan hiburan yang sekiranya hiburan-hiburan tadi itu tidak berkaitan dengan puasa dan mengganggu terhadap esensi dari puasa.
Jadi misalkan main game ya pada saat berpuasa untuk menghilangkan rasa haus dan lapar, misalkan sambil main game. Kalau sekiranya sampai kemudian insyghal, artinya menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang tanpa manfaat itu dengan cara permainan dan hiburan, maka hal itu juga makruh hukumnya untuk dilakukan dalam bulan puasa. Kemudian yang kedelapan, isti'malus siwaki ba'da zawal. Nah, ini juga makruh hukumnya adalah menggunakan siwak, bersiwak pada saat matahari sudah lengser. Ini makruh. Kalau sebelum lengser, ini mubah, boleh hukumnya. Tetapi manakala sudah lengser matahari, duhur, masuk waktu duhur, kemudian menggunakan siwak, maka ini sudah dihukumi makruh hukumnya. Wadzalika inda Syafi'i wa riwayatin indal Hanabilah. Hal yang demikian itu pendapat dari Imam Syafi'i, dan satu riwayat adalah menurut pendapat dari Imam Hambali. Jadi menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i, bersiwak pada saat matahari sudah lengser ini hukumnya makruh ya. Khilafan lil jumhuri falaisa indahum makruhan. Berbeda halnya menurut pendapat jumhur ulama, maka menurut jumhur ulama menggunakan siwak setelah lengsernya matahari ini tidak makruh hukumnya ya. Jadi menurut Imam Syafi'i saja ini adalah makruh hukumnya, tetapi menurut jumhurul ulama ini tidak makruh hukumnya. Yang dimaksud jumhur itu adalah, jadi ada 4 madhab: Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, kemudian Imam Malik. Kalau yang dikatakan jumhur adalah 3 dari madhab ini mensepakati, maka itu berarti jumhur ulama ya. Walaupun ada 1 madhab yang tidak mensepakati terhadap hal itu, yang 3 dikatakan jumhur ulama. Jadi kalau sudah ada 3 madhab yang memperbolehkan, maka menetapkan terhadap suatu hukum, maka hukum itu dikatakan dengan hukum jumhurul ulama. Ini para jemaah, para mustami'in, mustami'at, hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada para jemaah. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh khidmat, dengan mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan amaliyah hasanah, kegiatan amaliyah yang baik, sehingga mudah-mudahan kita akan termasuk dalam sabda baginda Rasul, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang yang melaksanakan puasa dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang baik, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan senantiasa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama, akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. La'allas shawab, wallahu a'lam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ila tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.